Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kesehatan kepada kita. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajak sahabat sekalian mendengar kisah tentang sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang sangat muda usianya dan luas ilmunya. Tentu muda usianya adalah ketika beliau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi kalau kita lihat dari segi usia, beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Abdullah ibn Abbas ini kurang lebih sekitar 13 tahun. Maka usia beliau begitu muda di saat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keluasan ilmunya, masya Allah, luar biasa. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa beliau dengan begitu lembut, ya gulam, maukah engkau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda kecil ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Lalu pemuda kecil itu termangu di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memusatkan konsentrasi pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wahai anakku, kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam dukamu. Bila kau meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Karena semua hal telah selesai ditulis. Pemuda yang beruntung itu adalah Abdullah ibn Abbas. Ibnu Abbas, begitu ya, biasa dipanggil. Dalam sehari itu, beliau menerima begitu banyak ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bak pepatah, sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Ujangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu, amal, sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Keakrabannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa. Keikhlasannya seluas padang pasir tempat ia tinggal. Keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun. Kasihnya seperti oase di tengah Sahara. Nanti kita akan cerita. Hidup bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Ada sebuah kisah menarik melukiskan bagaimana Ibnu Abbas ingin selalu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belajar dari Rasulullah. Suatu ketika benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang begitu besar. Bagaimana tata cara sholat. Bayangkan, ketika beliau berusia kurang lebih sekitar 6 tahun. Sahabat yang dirahmati Allah, 6 tahun, 7 tahun. Ingin tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Maka di malam itu, sengaja ia menginap di rumah bibinya, Maimunah bintil Haris, Ummul Mukminin, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang malam, anak usia 6-7 tahun ini, sepanjang malam berjaga. Sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Segera ia mengambil air untuk bekal wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan bocah kecil Abdullah ibn Abbas masih terjaga dan menyiapkan air wudhu untuk beliau. Bapak Ibu, mungkin kalau sekarang kita mau bicara tentang air wudhu, tinggal ambil di keran, siap dengan cepat ya. Tidak begitu adanya ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyiapkan air maka butuh effort yang tidak kecil. Harus ambil dari sumber, dibawa, lalu disiapkan. Dan itu anak ini, anak mulia yang usia 6 atau 7 tahun ini laksanakan itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia ini.
Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu." Demikian doa Rasul SAW di penghujung malam itu. Setelah berwudu, Rasul kembali masuk ke rumah untuk menunaikan sholat malam bersama istrinya. Ibnu Abbas tidak tinggal diam, dia pun ikut menjadi makmumnya. Awalnya ia berdiri sedikit di belakang Rasul SAW, tapi kemudian tangan Rasulullah menariknya untuk maju dan hampir sejajar dengan beliau. Tapi kemudian beliau mundur kembali ke belakang, ke tempatnya semula. Jadi nggak mau sejajar dengan Nabi. Usai sholat, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa ia melakukan hal itu? Apa pertanyaannya? Wahai kekasih, apa jawaban Ibnu Abbas? Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sejajar? Kenapa ketika diminta untuk sejajar, mundur ke belakang lagi? Jawaban Ibnu Abbas kecil kala itu mengatakan, wahai kekasih Allah, utusan Allah, tidak pantas kiranya aku berdiri sejajar dengan utusan Allah. Jawabnya, bocah 6 tahun. Di luar dugaan Rasulullah, bukannya marah atau menunjukkan raut muka yang tidak suka, beliau justru tersenyum ramah menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Bahkan beliau mengulangi doa yang sama yang dipanjatkan kepada Ibnu Abbas di saat beliau membawakan air wudhu tadi. Masya Allah. Abdullah ibn Abbas adalah seorang anak beranjak dewasa ketika hidup bersama dengan Nabi SAW. Beliau bersama dengan Nabi sampai dengan usia 13 tahun. Banyak sekali teman sebayanya kala itu, Usamah bin Zaid dan beberapa sahabat kecil lainnya. Bahkan kerap kali Rasul SAW meluangkan waktu dan bercanda bersama anak-anak ini. Tapi juga tidak jarang Rasul menasehati mereka. Maka saat Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang sejak semula menjadi panutannya kini telah tiada. Siapa lagi yang menghibur kepedihan di malam dingin dan gelap dengan senyum dan doa yang begitu sejuk tiada tara? Siapa lagi yang menanam semangat saat jiwa layu dan hati lusuh tertutup debu? Siapa lagi yang akan memberikan butiran-butiran ilmu yang menghilangkan dahaga jiwa? Siapa lagi yang akan mengingatkan hamba-hamba Allah di saat mereka itu sedang tersesat? Manusia mulia itu telah tiada. Rasul SAW wafat. Sedih luar biasa. Tapi keadaan seperti itu tidak berlama-lama mengharu biru perasaan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas segera bangkit dari kesedihannya. Iman tak boleh dibiarkan terus menjadi layu. Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tidak boleh berkurang. Maka Ibnu Abbas pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya sahabat-sahabat senior. Ia bertanya tentang apa saja yang mesti ditimbanya. Tidak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat lain yang seusianya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat Ibnu Abbas merasa tak yakin apakah sahabat-sahabat senior mau memperhatikan mereka yang masih anak-anak ini. Bayangkan usia 13 tahun. Tapi meski demikian, hal itu tidak membuat Ibnu Abbas patah semangat. Apa saja yang menurutnya belum dipahami, ia tanyakan pada sahabat-sahabat yang lebih tahu. Ia ketuk satu demi satu pintu rumah para sahabat ini, berpindah dari pintu ke pintu yang lainnya. Dari pintu rumah sahabat-sahabat Rasulullah. Tak jarang ia harus tidur di depan pintu para sahabat, karena mereka sedang istirahat di dalam rumahnya. Jadi ketika tahu bahwa orang yang ingin beliau tanyai itu sedang istirahat di dalam rumah, maka Ibnu Abbas menunggu di depan pintu rumah itu. Bahkan terkadang beliau sampai tertidur di depan pintu rumahnya. Betapa terkejutnya para sahabat ini tatkala menemui Ibnu Abbas sedang tidur di depan pintu rumahnya. Maka beliau tak jarang mengatakan, wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemui Anda? Kata para sahabat itu ketika menemukan Ibnu Abbas tertidur di depan pintu rumahnya. Lalu apa jawaban Ibnu Abbas? Tidak. Akulah yang mesti mendatangi Anda, kata Ibnu Abbas. Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas, ya. Semangat beliau mencari ilmu, sampai kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak berimbang dengan usia, maka kadang-kadang banyak orang yang jauh lebih tua itu juga bertanya tentangnya. Apa yang ditanyakan? Keheranannya.
masih muda tapi ilmunya begitu tinggi. Maka orang-orang bertanya, bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini wahai Ibnu Abbas? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat dihafal oleh para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, aku mendapatkan ilmu ini dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Jadi beliau itu bagaimana semangatnya untuk mendatangi guru, semangat untuk mendatangi orang yang tahu, bertanya, maka wajar ilmunya berkah. Tidak hanya sekedar menunggu, tidak, tapi mendatangi, maka ilmunya berkah. Dan bagaimana ilmu yang didapat itu tidak emosional didapatkan, tetapi difikirkan, direnungi, dihayati, Masya Allah. Karena ketinggian ilmunya itulah ia kerap menjadi kawan berdiskusi para sahabat senior. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar, tentu karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan julukan kepada Ibnu Abbas ini sebagai pemuda tua. Pemuda tapi tua dalam ilmu. Nampaknya doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas ini sebagai orang yang mengerti perkara agama telah terwujud. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kesukaannya terhadap ilmu. Salah seorang sahabat utama yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata tentang Ibnu Abbas, tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti dan lebih tajam berfikirnya seperti Ibnu Abbas. Ia juga seorang yang banyak menyerap ilmu dan luas sifat santunnya, begitu sopan perilakunya. Sungguh telah kulihat Umar telah memanggilnya saat menghadapi masalah-masalah pelik dan sulit. Padahal di sekelilingnya masih banyak sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Lalu majulah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ingin berbuat melebihi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Senantiasa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada Umar di saat genting dan pelik justru diambil sebagai dasar keputusan bagi sang khalifah. Kita lihat bagaimana keberaniannya sahabat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ibnu Abbas mendapat tugas untuk pergi berjihad ke Afrika Utara. Afrika Utara. Bersama pasukan dalam pimpinan Abdullah bin Abi Syarh, ia berangkat sebagai mujahid dan juru dakwah ke Afrika Utara. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia pun menawarkan diri sebagai utusan yang akan berdialog dengan kaum Khawarij dan berdakwah kepada mereka. Khawarij yang kita ketahui begitu keras kepala dan sombong, congkak. Dengan kesesatan pemikiran yang ada pada mereka, Abdullah bin Abbas menemui mereka dan berdiskusi, mendakwahkan mereka lagi. Sampai apa yang terjadi? 15.000 orang Khawarij ini bertaubat di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di usianya yang ke-71 tahun, Allah memanggilnya. Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Hari ini telah wafat ulama umat. Begitulah kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggambarkan rasa kehilangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu lagi penggantinya di antara keturunan kita yang mampu untuk bisa menyebarkan ilmu dengan baik, mampu menjadi oase bagi dahaga umat terhadap ilmu pengetahuan dan mampu menyampaikannya dengan penuh kesantunan. Saya Arifin Nugroho untuk sahabat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.